Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan. Lagu yang pertama apa Kak? Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lagu yang kedua, Goliat yang gagah. Goliat yang gagah dari Filistin dilawan oleh Daud yang kecil, bagaikan singa melawan kambing, sungguh tidak sebanding. Lagu yang ketiga, Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia lahir. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik, ada beberapa yang harus disiapkan. Yang pertama, buku ND. Yang kedua, Bibel. Yang ketiga, persembahan yang dimasukkan amplop, lalu dititipkan mama papa ya adik-adik dan dibawakan ke gereja. Sebelum itu, kita akan menyanyikan Met Met Awon. Adik-adik silakan duduk. Ta mulai ma permingguata, marede mahita sian buku edeta nomor 4 Holan ayat sada. Marhite-hite guarni de bata ama,
dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Rap mandok mahita, asima roham, ale debata, midaau pardosaon. Amin. Marede musehita sian buku edeta nomor 560 sia, holan ayat sada. Patik di mingguta sadarion, ima patik patuluhon. Ayo adik-adik, kita sama-sama ya mengucapkannya. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goarni debata, yanggo soture dalanna. Aihona uhumna dosogot, akka namarsineang di goarna. Rap mandok mahita, ale Tuhan debata, sai pargogoy mahami, mangulahon nahombar tupatikmi. Amen. Marede musehita sian buku edeta nomor 155, holan ayat sada. Rap mandok mahita, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Amen. Epistel kita pada bulan ini, seharusnya adik-adik sudah hafal ya, ini kan sudah minggu terakhir. Yuk kita buka di Yesaya 40 ayat 30 sada. Yesaya 40 ayat 30 sada. Sudah dapat? Sama-sama kita mengucapkan ya adik-adik. Yesaya 40 ayat 30 sada. Alai akan namar haposan tu Jahoba, maruli hagogoon, mandapot-dapot. Gabe marhobang ni lali dohot manaek. Marlojongi nasida dang ololoja. Mardalani dasida dang olomandate. Holanema sahatna
Rap mandok mahita, martua mana tumangihon hata ni debata, jalan na umpeopsa. Amin. Marede musehita sian buku edeta nomor 772, holan ayat sada. Taha tindakon mah haporsean tai. Rap mandok mahita, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di porbadia, andorang na soha bubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na menaik tu surgo lau hudul di siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosane. Disima ibana paima mulak sogot tutanoon, manghuhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Marede musahita sian buku edeta nomor 564, holan ayat sada. Pengumuman untuk kita minggu ini, sebelumnya terima kasih adik-adik sudah masih semangat untuk mengikuti ibadah. Karena minggu ini kita sudah berbahasa Batak, berarti minggu depan kita berbahasa Indonesia ya adik-adik. Jangan lupa untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah untuk mengabsen menulis di kolom komentar YouTube kita. Dari situ nanti kita tahu bahwa adik-adik masih semangat untuk mengikuti ibadah. Terima kasih. Kita bernyanyi lagi dari buku Endeta nomor 557, holan ayat sada. Asini roha
adik-adik, sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus siapkan Bibel ya adik-adik. Jika adik-adik nggak bisa bahasa Batak, boleh kok Alkitab yang disiapkan. Sebelum itu mari kita berdoa. Allah yang bertata di kerajaan surga mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Pada hari ini anak-anak masih diberi kesehatan dan bisa melakukan ibadah walaupun online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan supaya firman ini menjadi terang pelita bagi anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk ayat hari ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Kakak bacain ya adik-adik. Dungi dibuat ma tungkotna tu bagasan tangana. Jala dipilih di ibana 5 batu akana landit siang sungge. Jala dibahain mai tu bagasan hadang-hadangna dipatiop-tiop huhut ambalangna. Laho mandapoton halak Palestinmi. Roma dohot halak Palestimi mandapot si Daud. Jala boa si usung lombu-lombuna di jolona. Dungi manaili mahalak Palestim gabe di ida masih Daud. Jala lea rohana mida ibana aina bajar dope jala tarara bohina jala uli urupana. Dungi nina halak Palestimi mamandok si Daud. Hira biang doau maroham umbaena roho mambuan tungkot manjumpang konau. Laos di pamburahon halak Palestimi masih Daud tu debatana. Ia hatani halak Palestimi tu si Daud haru romaho mandapoton hau. Asa hulehon sibukmu tu pidong akan namar tonga-tonga langit doho tu binatang na di ladang. Alai nina si Daud mamandok hala Palestimi. Ia hodo rotu au mangsaho podang dohot hujur dohot lombu-lombu. Alai anggo au rotu ho mangasahon goarni Jehoba Zebaut debata ni parangan ni Israel akana niasapan mi. Apalah sadarion ma pasaton ni Jehoba tu bagasan tanganku. Asahu bunuho jalahu sirang ulum sianho. Jalahu lehon bangke ni parangna ni halak Palestim sadarion tu pidong akana mar tonga-tonga langit doho tu binatang na di ladang. Asatung sandok tanoon mananda adong doibata di Israel. Jala sandok loloanon mananda pabuana so marhitesian podang manang hujur Jehoba manolongi. Airim pun di Jehoba do parporangan jala pasahatona do hamu tu bagasan tangan nami. Jadi dung hehe halik Palestimi laos mardalan manjumpangkon si Daud nian manilu masih Daud manahopi tongtongani manjumpakon halak Palestimi. Dungi dibahen si Daud matangana tu bagasan hadang-hadangna dibuat siani batu sada. Laos mangambalangi bana gabehona mamardobani halak Palestimi. Laos bongot mabatui tu bagasan pardom pahanai jala tukap maibana tutano. Asa gumogo masih Daud sian halak Palestim ambalang dohot batu sambingi bin noana jala dipantuduk halak Palestimi jala dibunuh ibana aendang adong ago podang di bagasan tangan ni si Daud. Kakak bacain yang bahasa Indonesia ya. Satu Samuel 40 sampai 50. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu sedang ubannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya.
Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan padang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diubannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Oke adik-adik, sebelum itu kakak punya pertanyaan. Pertanyaannya kayak orang berantem nih. Kalau ada orang kurus melawan orang gemuk, siapa yang menang? Ayo coba jawab. Kalau ada orang yang kuat sama orang lemah, yang menang siapa kalau berantem? Ayo, adik-adik pasti tahu jawabannya. Kalau orang tinggi melawan orang pendek, siapa yang menang? Pasti adik juga tahu jawabannya. Gak usah jauh-jauh deh, kita punya contoh satu ya, dari sekitar gereja kita. Kakak panggil Kak Ellen ya. Kak Ellen. Ya, hai Kak Ellen. Kita panggil satu lagi nih, Bang Peri. Halo Bang Peri. Nah, di kanan kiri kakak udah ada nih Bang Peri sama Kak Ellen. Bang Peri badannya tinggi, besar, gagah. Coba Bang dilihatin ototnya mana. Wih gede kali kan. Kalau Kak Ellen dia perempuan, dia lemah lembut, gak punya otot. Bener Kak Ellen? Nah adik-adik kakak juga punya pertanyaan sama. Jika Kak Ellen berantem dengan Bang Peri, siapa yang menang? Ayo jawab. Siapa yang menang? Kak Ellen berantem sama Bang Peri. Siapa yang menang? Sebelum itu kakak hilangin dulu ya. Kak Ellen sama Bang Peri, tunggu sebentar. Iya benar, jawabannya itu Bang Peri yang menang. Karena Bang Peri itu kuat, gagah, tinggi, besar, dan berotot. Tapi di Alkitab ini, ayat hari ini, Daud yang menang melawan Goliat. Tahu nggak Goliat itu siapa? Goliat itu adalah raksasa tinggi, besar, dan dia orang kepercayaan Filistin ketika melakukan peperangan. Tahu nggak peperangan itu apa? Ya itu tadi deh, berantem. Bahasa kita sehari-hari. Kalau Daud badannya kecil, anak bungsu lagi kan, mukanya kemerah-merahan. Melawan dengan Goliat yang sebegitu besar. Tapi yang menang siapa? Daud. Daud walaupun kecil melawan yang besar, dia menang. Kenapa adik-adik? Karena Daud itu selalu mengandalkan Tuhan
yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan lebih besar dari masalahnya dan dia percaya kepada Tuhan. Padahal tahu nggak, Daud itu hanya menggunakan batu kecil loh. Dia ngambil batu di dalam kantongnya, lalu dilemparlah ke Goliat yang pakai pedang. Pedangnya padahal tajam loh, ya kan? Dilempar batu, tuk. Waduh, kena dahinya sampai dalam guys. Ya kan adik-adik? Wih. Terus abis kena dahinya terbenam ke dalam, jatuh mukanya ke tanah. Lalu Daud menang. Itulah adik-adik, ketika Tuhan bersama kita, kita yakin berdoa mengandalkan Tuhan, kita akan menang walaupun badan kita kecil. Melawan orang besar, begitu. Untuk melawan itu maksudnya melawan yang kebenaran ya adik-adik, bukan melawan yang salah. Ya tidak. Tidak apa ya. Jadi adik-adik yang merasa kurus, lagi lemah, itu jangan minder. Karena apa? Memang kakak juga pernah sih dibilang dasar kurus jelek gitu kan. Tapi adik-adik juga kalau misalnya dihina atau apa, jangan merasa minder. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kita berharga di mata Tuhan. Ya kan adik-adik? Jadi kita juga bisa baca kalau Goliat itu adalah raksasa yang kuat dan sombong. Karena dia mikir, alah badan saya besar pasti saya bisa melawan yang kecil. Buktinya Tuhan ada di samping Daud dan Daud menang. Gitu ya adik-adik. Jadi pesan kakak, apapun masalahnya, apapun adik-adik punya goncangan-goncangan, maksudnya kayak dihina temannya, dibully temannya, biarin aja ya. Cukup percaya sama Tuhan, mengandalkan sama Tuhan, dan berdoa. Udah adik-adik, sebelum kita berdoa dan menutup khotbah hari ini, jangan lupa ya, isi absen di komentar. Terus yang kedua, adik-adik boleh deh isi di komentar apa yang adik-adik suka dalam cerita hari ini. Ya, nanti kalau ada 1-2 orang mengisi terus unik gitu cara menyampaikannya, nanti kakak kasih hadiah ya. Oke, kita akan berdoa. Adik-adik ditutup dulu Alkitab atau Bibelnya, lipat tangannya, kita berdoa. Allah yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Pada hari ini kami sudah mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami menjadi Daud yang kecil Tuhan, yang selalu mengandalkan-Mu, berdoa, percaya dan yakin Tuhan bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kami. Tuhan, banyak sekali dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tapapungu ma peleata, marede hita sian buku edeta nomor 758, holan ayat sada. Rap jonjong mahita, tatanyakon ma peleata tutuhani. Ale Tuhan debata amanami na dibono agijang, mauliate ma dipasahat rohana mituho, ala doho dadanak dijakon ho tu harajaonmu, dison hupapungu hami pelean nami,
Sai jalo mai bain hasangapon di goarmu. Amin. Ale amanami na di bonua gijang, sai pinarbadia ma goarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut ma lomo ni roham di benua tongoon, songon na di benua gijang. Lehon ma tuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami, di dosa ni donga namar dosa tuhami. Unang hami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ai hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi saliling-lilingna. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik semuanya.